Shalom. Hah? FGB Man, be strong in the Lord, FGB Man. Mungkin ada yang sudah kenal bapak-bapak sama saya, tapi ada juga belum kenal, biarkan saya kenalkan diri dulu. Nama saya Maxi Latif, saya tinggal di Perth, Western Australia. Saya lihat ada Pak Yusuf Rusli juga di belakang, yang juga orang Perth. Dan juga mungkin ada saudara yang lain yang pernah tinggal di Perth juga mungkin kenal saya. Puji Tuhan, hari ini saya diperbolehkan dan diizinkan Tuhan untuk bersaksi lewat Bro Vincent dan Bro Benny juga yang telah mengundang saya untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Dan saya percaya bahwa FGB Band ini adalah kaum pria yang rindu bersaksi menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan hari ini saya ingin bersharing sedikit mengenai bagaimana saya bisa datang ke Jakarta gitu. Jadi sebetulnya memang kami, saya dan istri, saya punya satu istri namanya Carolina dan saya dikaruniai dua orang anak, yaitu Amanda dan Catherine. Anak saya sudah dewasa, dua-duanya perempuan, yang satu sekolah di Brisbane dan satu lagi sekolah di Sydney. Nah, kembali lagi ke kesaksian saya, yang ingin saya saksikan adalah betapa baiknya Tuhan saya, gitu loh, untuk kita semua. Karena kenapa Pak? Saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan, pasti kita selalu itu dilindungi. Memang kadang-kadang apa yang saya inginkan, belum tentu apa yang Tuhan inginkan juga. Jadi kembali lagi oleh Dia, untuk Dia, dan karena Dia. Nah, jadi ceritanya begini Pak. Memang isi saya kita kan semua orang-orang di Indonesia di Perth ini banyak banget yang pengen balik tapi nggak bisa balik. Karena di Perth itu lebih restrict bordernya dibandingkan dengan Sydney atau Melbourne. Jadi kami selalu menutup diri. Bahkan orang-orang Sydney mengatakan kepada kami semua nih, Max, you not part of Australia, dia bilang. Karena masalahnya di Sydney, di Brisbane, di Melbourne, mereka open border, tapi kami masih menutup. Itu loh di Perth. Saking ketakutannya ya, jadi mereka tuh saya ngomong parno gitu loh, premier kami gitu. Tapi pada akhirnya, ya mungkin karena desakan-desakan, pada sebelumnya itu mereka udah bilang oke, border akan dibuka. Nah pada tanggal, kalau tidak salah tuh tanggal 20 Februari, wah, orang-orang udah pada seneng nih, border dibuka, wah kita bisa pulang gitu ke tanah air kita masing-masing, semua udah pada seneng deh. Bahkan kalau sekarang, sebelum waktu saya balik datang ke Indonesia, untuk buat paspor saja Bapak, itu $500 loh. Dan itu ngantrinya ampun-ampun. Itu express, you have to get an express one. Karena kalau biasa, forget it. Dan you tahu juga kan, untuk mendapatkan visa juga nggak gampang. Nah sementara ini waktu itu saya coba nge-apply visa gitu loh. Jadi istri saya memang dia sudah pulang ke Jakarta, lalu saya juga sebetulnya saya males-malesan, tapi pada akhirnya saya pikir ya udahlah saya pulang karena saya pikir lebih baik di Perth juga saya kan ada kerjaan juga gitu loh. Tapi karena istri saya memang orang tuanya masih di sini, kalau saya orang tuanya semuanya di Perth gitu. Jadi mereka pengen mengumpul lah satu keluarga, dan kebetulan kami juga ada keluarga besar dari Belanda mau datang, jadi kita semua ngumpul di Indonesia gitu. Nah jadi pada intinya tuh pada saat saya, karena mungkin gimana ya Pak ya, saya tuh pengen pulang tapi saya pikir udahlah mendingan di Australia aja, karena sekarang di Perth apapun ada Pak gitu loh, dalam segi makanan apa semua itu lengkap, you mau makan apa aja ada. Jadi kita kan kadang-kadang waktu itu kan mau pulang, karena masakan Indonesia rindu, ya kan pengen masakan Indonesia, pengen makan apa gitu. Tapi di sana semua sekarang ada. Semenjak zaman pandemi kita ini banyak orang-orang yang mereka tuh jadi kirim-kirim barang dari Indonesia. Apa yang disebutkan sini pasti ada Pak di sana gitu loh. Jadi nggak lagi seperti kayak dulu. Nah pada saat itu istri saya kan sudah tiba di Jakarta. Lalu istri saya bilang, Max kamu pulang lah, dia bilang, ini dicariin sama kakak ipar segala, masa sih kamu kan
suami saya, masa nggak ngumpul gitu sama keluarga. Saya bilang ya wis lah, saya pulang juga deh gitu. Meskipun hati saya setengah-setengah gitu. Terus dikasih limit. Saya bilang langsung istri saya beli tiket katanya. Ya sudah, saya ikutin aja, beli tiket tanggal 1 Maret, iya. Tapi kalau saya itu karena hari Rabu saya oke, saya make up my mind, saya beli tiket, lalu saya coba ngeplay visa. Nah terus karena visa kan it takes about 7 days gitu, dan dia bilang, oh Max kita ada kenalan jadi ada yang urus di Jakarta, 7 hari Pak. Nah pada hari Rabunya, hari Kamisnya deh, ternyata saya mesti PCR dulu katanya. Loh, jadi PCR itu dilakukan bukan di Australia aja, tapi juga di Indonesia, dia bilang. Dan orang ini mengatakan PCR, jadi saya harus PCR 2 kali Pak. Jadi PCR pertama saya waktu mau nge-apply visa, ini permintaan dari pemerintah Indonesia nih, saya harus PCR, buktikan bahwa saya negatif. Lalu begitu saya berangkat, itu normal lah ya, di mana-mana kita harus membuktikan bahwa 2 kali 24 jam itu kan, karena saya via Singapura gitu. Lalu, wah katanya udah nggak mungkin nih, nggak bisa dapat. Akhirnya kebetulan kami ada kenal seorang lagi, dia bilang, udah Max pakai orang gua aja katanya. Ya udah, akhirnya saya pikir ya udahlah, kita cobalah. Nah, coba nih Pak, coba. Kebetulan kalau nggak salah, Indonesia pada saat itu juga libur deh, libur apa saya kurang tahu deh. Jadi 2 hari itu udah hilang. Nah, yang hebatnya begini loh Pak. Dari Rabu saya nggak dapat, kami saya dapat hasil itu, terus katanya nggak mungkin karena mesti proses 7 hari. Nah hari lewat orang lain ini. Nah orang ini saya nggak tahu, saya pikir ya udahlah. Terus akhirnya saya juga bilang sama teman-teman saya, kemungkinan saya nggak pulang. Teman saya, wah enak ya Max kamu pulang. Saya bilang enggak lah, katanya sih udah nggak mungkin bisa nih. Saya bilang saya pulang karena Senin. Sekarang udah hari Kamis gitu. Nah tapi ya udah, saya juga bawa doa juga sama Tuhan. Tuhan kalau memang ini kehendak Engkau, ya biarlah visa itu bisa keluar, di approve gitu. Nah hari Kamis, Jumat, nah Jumatnya ini loh Pak, saya udah bilang sama teman saya nggak bakal pulang gitu. Karena 5 sore visa belum keluar. Istri saya udah bilang, udahlah Max, kalau gitu Sabtu kamu rubah aja tiket. Nah pas waktu kita mau rubah tiket, itu kita mesti add another $600 gitu loh. Jadi, waduh, saya pikir gimana ya? Ya saya bilang aja, ya udahlah nggak usah lah Mam, udahlah pulang katanya. Ya udah akhirnya, saya belum rubah tanggal tuh, saya masih ada sedikit di dalam kecil hati saya, I'll be going back gitu. Tapi begitu jam 5 Pak, jam 5 berarti jam 6 tidak ada kabar sama sekali. Saya pikir ya udahlah, I'm not going home, saya bilang begitu. Lalu saya pikir ya udah, saya nge-gym jam 7 Pak, 7 berarti jam 6 kurang, jam 6 sini ya, jam 6 sini. Saya tiba-tiba dapat WhatsApp. Istri saya pertama udah ngomong, Max nggak ada kabar sebelumnya, tiba-tiba bilang, Max visa kamu di approve. Wah saya kaget, kok bisa ya, saya bilang, kok visa bisa di approve ya. Saya bingung loh, gitu loh, ya kan? Itu sesuatu bagi saya yang impossible gitu, but possible. Lalu saya bilang, kok bisa ya? Iya, terus kakak ipar saya juga WhatsApp saya ya kan, minta paspor semuanya. Nanti ada orang protokol di sini bakal ngurus. Nah lalu ya udah saya pikir, saya juga sampai sekarang juga bingung gitu loh Pak. Karena yang 7 hari itu bisa dikebut dalam 3 hari, yang dimana tuh saya pikir udah pasti gagal karena orang yang pertama sudah bilang susah, nggak bisa dapat dan Indonesia hari libur. Tapi karena saya percaya saya ada di sini karena kuasa Tuhan dan mungkin udah jalan Tuhan juga. Mungkin saya harus bersharing, bersaksi di depan bapak-bapak yang saya rindu nih. Tomang chapter yang besar, ya kan, bisa berkumpul bersama, memuji, muliakan Tuhan. Kalau saya bilang kesaksian Tuhan selama saya di Jakarta banyak Pak, tapi mungkin waktu yang gak mencukupkan. Tapi yang saya percaya satu Pak, Tuhan selalu melindungi anak saya. Saya baru ngomong Pak Bro Vincent kemarin, saya sedikit lagi gak mungkin bisa berdiri di sini gitu.
Karena memang saya pengen ke Manokwari, tapi tiba-tiba badan saya nggak enak, sakit tenggorokan, takut kena COVID, iya kan? Waduh, sekarang saya juga masih meler gitu. Tapi kata Bro Vincent coba di antigen dulu. Anak saya satu kena COVID di Sydney, Pak. Jadi anak saya itu di antigen, ya di Sydney, di antigen itu hasilnya negatif. Tapi begitu kami dapat kabar bahwa dia kehilangan rasa, pakai PCR itu terbukti gitu. Tapi ya saya percaya Tuhan selalu menyertai anak-anaknya dan saya bersyukur gitu. Terutama di Full Gospel ini di mana saya bisa tumbuh kerohanian saya dan juga bukan itu saja saya juga bisa berdiri sini dulu kaki saya gemeter nanti seperti kayak Bro Taufik. Sekarang saya udah biasa gitu loh, ya kan. Dan terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa kesaksian Bro Maksi ya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan kita nggak bisa